Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Cipta Komaria dari manajemen 22I. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Kuliner Masakan Khas Sunda Kedai Botram Baraya. Di sini ada latar belakangnya. Jadi di Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam, dan masakan Sunda menjadi salah satu favorit berkat cita rasa sederhana, segar, dan kaya bumbu. Kedai Botram Baraya sebagai bisnis keluarga yang mengusung konsep makan bersama, mencerminkan filosofi gotong royong dan kebersamaan melalui sajian masakan Sunda yang autentik. Namun, tantangan persaingan dengan restoran modern, kuliner internasional, serta perubahan gaya hidup dan selera konsumen menuntut inovasi agar bisnis ini tetap relevan. Jadi studi pengembangan bisnis kuliner masakan Sunda, strategi inovasi dan pemasaran pada kedai Botram Baraya bertujuan menggali potensi pemasaran digital, menyusun strategi inovasi produk, dan menjaga identitas tradisional. Studi ini diharapkan tidak hanya mendukung kedai Botram Baraya, tetapi juga menjadi panduan bagi pelaku bisnis kuliner tradisional menghadapi era modern. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan diadakan program ini adalah yang pertama meningkatkan daya saing bisnis kuliner tradisional, yang kedua melestarikan dan memperkenalkan budaya kuliner Sunda, yang ketiga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Di sini juga ada kegunaannya, itu untuk mendorong pelestarian budaya kuliner Sunda, selanjutnya menjadi acuan strategi pemasaran efektif dan sebagai alat ukur kelayakan finansial. Selanjutnya ada aspek legalitas. Nama perusahaannya CV Kedai Botram Baraya, merek dagangnya Kedai Botram Baraya, nama pemiliknya Nur Cipta Komaria. Alamat perusahaannya di Jalan Kelari, nomor 20 Duren, Kecamatan Kelari, Karawang. Jenis usahanya perdagangan, jenis produknya bisnis kuliner. Adapun visi dan misi. Untuk visinya menjadi pelopor kuliner masakan Sunda yang dikenal luas karena keaslian cita rasa, inovasi produk, serta berkontribusi dan melestarikan warisan budaya kuliner Indonesia dengan tetap relevan dan kompetitif di era modern. Dan untuk misinya itu yang pertama menyajikan masakan Sunda autentik yang berkualitas, menggunakan bahan-bahan segar dan alami. Yang kedua, mengembangkan inovasi produk dan layanan yang dapat menarik minat konsumen tanpa menghilangkan identitas tradisional kuliner Sunda. Dan yang ketiga, menerapkan strategi pemasaran digital yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar dan menarik generasi muda yang menyukai kuliner tradisional. Di sini ada logo usaha, yaitu yang pertama lingkaran. Lingkaran ini merupakan bentuk yang melambangkan keutuhan, kesempurnaan, dan kesinambungan. Dan ada warna hijau dan coklat. Ini warna hijaunya ada pada latar belakang logo itu melambangkan alam pedesaan dan subur lahan pertanian di daerah Sunda. Sedangkan warna hijau juga melambangkan kesegaran dan kesehatan makanan khas Sunda yang dijual. Nah, sedangkan warna coklat pada pinggiran logo itu melambangkan tanah dan tradisi kuliner Sunda yang berkembang di pedesaan. Warna coklat juga itu melambangkan kehangatan dan kenyamanan yang disampaikan oleh Kedai Botram Baraya dalam penyajikan kuliner daerah. Sedangkan saung dan pohon, saung mengingatkan pada suasana kampung halaman daerah Sunda, sementara pohonnya memberikan kesan alami dan hijauan. Dengan demikian, gambar ini seolah membawa pengunjung kedai untuk menikmati sajian kuliner Sunda seakan datang ke pelosok desa. Motif saung dan pohon ini juga memberikan kesan nyaman, hangat, dan familiar, seperti rasanya menikmati masakan di bawah pohon kampung halaman. Hal ini sesuai dengan konsep kedai yang ingin menawarkan pengalaman kuliner tradisional Sunda yang akrab bagi penikmatnya. Nah, untuk hurufnya itu tipografi. Ini tipenya Kedai Botram Baraya ini memberikan kesan bahwa kedai ini turun-temurun dan berdiri kokoh melestarikan kuliner daerah. Sedangkan font untuk masakan Sundanya yang di tengah itu memberikan kesan bahwa masakan yang dijajakan bercita rasa khas daerah Sunda secara otentik sesuai dengan gaya tipografinya. Di sini ada struktur organisasi. Kayak ada pemilik. Nah, kita itu memiliki jumlah karyawan 20 orang. Terdiri dari 11 laki-laki dan 9 perempuan. Di sini ada pertama itu pemilik, terus manajer operasional, manajer pemasaran, staf administrasi, dan
ada karyawan dapur, layanan pelanggan, kebersihan, sosial, dan staf promosi. Di sini saya akan menjelaskan tentang uraian kerjanya atau job description-nya. Itu kalau pemilik itu bertanggung jawab, jadi mengambil keputusan strategis, memantau kinerja keseluruhan usaha, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Nah, sedangkan di bawahnya itu ada manajer operasional, yaitu bertanggung jawab mengelola operasional harian, memastikan kualitas makanan dan layanan, serta memimpin tim karyawan. Sedangkan karyawan dapur itu bertanggung jawabnya mempersiapkan dan menyajikan makanan sesuai resep, menjaga kebersihan area dapur, serta mengatur persediaan bahan baku. Sedangkan karyawan layanan pelangganan itu melayani pelanggan dengan baik, menjelaskan menu dan menangani pesanan serta pembayaran. Di sini ada karyawan kebersihan, bertanggung jawab menjaga kebersihan area restoran, mencuci peralatan dan perlengkapan, serta memastikan kenyamanan pelanggan. Selanjutnya ada staf media sosial. Itu tugasnya mengelola akun media sosial, membuat konten menarik, dan berinteraksi dengan pelanggan secara online. Ada staf promosi juga untuk mengatur promosi dan acara, serta melakukan analisis pasar untuk menarik pelanggan baru. Yang terakhir ada staf administrasi, yaitu tanggung jawabnya mengelola laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada aspek pasar dan peluang bisnis. Untuk menganalisis potensi pasar, analisis peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar, maka telah dilakukan penelitian dengan cara survei potensi pasar pada berbagai konsumen dilakukan dengan pertimbangan berbagai aci dalam industri kuliner. Jadi khususnya untuk masakan Sunda ini dapat dilihat dari segi perminatan terhadap makanan tradisionalnya, minat konsumen tersebut terhadap kuliner khas daerah, dan tren makan sehat. Penilaian tersebut setiap harinya selama 7 hari. Nah, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini. Di sini ada tabel konsumen selama 1 minggu. Di sini bervarian konsumennya, tapi yang paling banyak minatnya itu untuk karyawan dan penduduk sekitar. Itu sekitar jumlahnya 700 per 1 minggu itu. Dan ini ada total dari keseluruhannya itu ada 4.538 pengunjung per minggunya. Nah, di sini ada target pasar utamanya itu karyawan dan warga sekitar, dan potensi pasar hariannya itu 654 per hari dan 4.538 per minggunya. Nah, peluang pendapatannya itu 3.420.000 per harinya. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Menu otentik dan tradisional Sunda, brand lokal dan identitas budaya, mengalami kuliner otentik, bahan baku segar, sehat. Sedangkan kelemahannya atau weakness terbatas pada segmen pasar lokal, ketergantungan bahan baku spesifik, dan skala usaha kecil hingga menengah. Selanjutnya peluang opportunity, yaitu tren wisata kuliner dan budaya, pertumbuhan digital marketing. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman itu persaingan dengan restoran modern dan kuliner internasional, perubahan selera konsumen, ketidakpastian pasokan bahan baku, krisis bauran pemasaran. Menyediakan berbagai jenis masakan Sunda seperti menu goreng. Di situ tuh ada ikan goreng, ayam goreng, bebek goreng, juga ada menu balado, menu pepes, menu pencok, menu cobek, dan sebagainya. Adapun menu tambahan seperti cemilan, jus, dan minuman. Untuk price atau harga, kedai Botan Beraya itu menawarkan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan menarik wisatawan. Strategi harga kompetitif. Harga disesuaikan dengan target pasar, penawaran nilai yang sepadan dengan kualitas makanan yang disajikan. Jadi harga yang disajikan dari kedai Botan Beraya itu bervarian sesuai masakannya. Di sini ada dari harga kisaran 2.000 sampai 25.000 per porsinya. Nah, sedangkan place atau tempat itu lokasinya yang dipilih kedai Botan Beraya ini memiliki lokasi strategis di tempat yang mudah dijangkau dan dekat dengan area perkantoran dan pemukiman. Jadi menarik konsumen lokal yang mencari pengalaman makan Sunda yang autentik serta lingkungan nyaman dan khas. Selanjutnya untuk promosi. Jadi kedai Botan Beraya ini melalui pemasaran digital, yaitu aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan konten yang menarik dan edukatif tentang masakan Sunda, menarik perhatian generasi muda dan pecinta kuliner.
Sedangkan people-nya itu mencakup berbagai individu yang berkontribusi pada kesuksesan produk, serta staf berkompeten dan ramah. Pelayanan yang ramah dan profesional dari staf kedai menjadi prioritas untuk menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan. Yang keenam ada physical evidence, yaitu bukti fisik mencakup elemen-elemen yang mendukung branding kedai Batang Raya dan menegaskan identitas masakan Sunda. Dekorasi tradisional, interior, dan dekorasi kedai menggunakan elemen budaya Sunda seperti bambu, ukiran kayu, dan ornamen khas Sunda. Hal ini menciptakan suasana yang otentik dan memberikan pengalaman budaya yang bagi pelanggan. Nah, kemasan produk juga untuk pesanan untuk take away menggunakan kemasan yang menarik, yang praktis, dan ramah lingkungan itu yang utama. Dengan desain yang mencerminkan identitas Sunda. Yang terakhir ada proses. Nah, kedai Batang Raya ini memastikan bahwa proses penyajian, pelayanan, dan pengelolaannya berjalan lancar untuk memberikan pengalaman yang optimal sebagai pelanggan. Proses penyajian cepat dan higienis, kedai memastikan bahwa proses penyajian makanan berlangsung dengan cepat dan tetap menjaga standar kebersihan dan kesehatannya. Sistem pemasaran yang efisien, kedai menggunakan sistem pemasaran yang praktis, baik di tempat maupun melalui layanan pesan antar. Menu yang jelas dan staf yang siap membantu mempercepat proses pemesanan, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama. Proses pemeliharaan bahan baku, kedai Batang Raya juga mengelola pemasukan bahan baku secara teliti untuk menjaga kesegaran dan kualitas makanan. Bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok terpercaya, sehingga menu yang disajikan selalu segar dan sesuai standar. Selanjutnya di sini ada aspek analisis pastel. Yang pertama ini di sini ada politik. Jadi stabilitas politik di Indonesia itu berkontribusi pada iklim bisnis yang lebih baik. Kebijakan pemerintah juga itu mendukung pengembang usaha kecil dan menengah UMKM dapat menguntungkan kedai Batang Raya dan kebijakan perpajakan, perizinan, dan regulasi kesehatan dengan menggunakan operasi kedai. Ada pertumbuhan ekonomi yang positif di Indonesia juga meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan perminatan terhadap masakan tradisional seperti yang ditawarkan oleh kedai Batang Raya. Selanjutnya ada sosiologi. Masyarakat ini lebih memilih makanan sehat dan alami yang sejalan dengan konsep masakan Sunda yang mengutamakan bahan segar dan alami. Meningkatnya minat pada kuliner tradisional dan lokal memberikan peluang bagi kedai Batang Raya untuk menarik pelanggan yang ingin merasakan pengalaman kuliner yang otentik. Target pasar yang meliputi berbagai kalangan usia, termasuk generasi muda yang semakin tertarik pada masakan tradisional mempengaruhi strategi pemasaran. Selanjutnya ada teknologi. Perkembangan teknologi digital seperti pemesanan online dan pemasaran media sosial memberikan peluang bagi kedai Batang Raya untuk menjangkau pelanggan baru dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Ada hukum juga untuk mematuhi strategi kesehatan dan keamanan pangan sangat penting untuk menjaga reputasi dan kelangsungan usaha. Yang terakhir ada lingkungan. Nah, masyarakat juga semakin peduli terhadap isu lingkungan sehingga menggunakan bahan baku lokal dan berkelanjutan dapat menarik pelanggan yang peduli lingkungan. Di sini terdapat tata letak usaha yang dimana itu ada dapur untuk masak. Di sini juga terdapat beberapa meja. Di sini tuh kita menggunakan lesehan dan ada beberapa meja juga. Dan sini ada toiletnya, ada musolanya juga. Selanjutnya ini ada proses produksi. Untuk proses produksi itu yang pertama ada perencanaan menu. Nah, untuk perencanaan menu itu seperti menyusun dan mengembangkan resep masakan Sunda yang autentik dan berkualitas, melibatkan tim untuk memastikan setiap masakan memiliki rasa yang sesuai dan standar, memilih bahan-bahan segar dan lokal untuk memastikan kualitas dan cita rasa. Yang kedua ada pengadaan bahan baku. Mencari pemasok terpercaya yang menyediakan bahan baku berkualitas seperti sayuran segar, daging, dan rempah-rempah lainnya. Mengutamakan pemasok lokal dan untuk mendukung pertanian daerah dan melakukan pemeriksaan kualitas bahan baku saat pengadaan untuk memastikan bahwa semua bahan memenuhi standar kebersihan dan kesegaran. Yang ketiga itu ada persiapan bahan. Mencuci dan mempersiapkan bahan-bahan seperti potong sayuran, menghaluskan bumbu, dan mengolah daging sesuai dengan resep yang telah ditentukan. Yang keempat ada proses pemasakan. Mengikuti resep dengan cermat untuk memasak setiap hidangan menggunakan teknik memasak tradisional yang sesuai dengan masakan Sunda. Menggoreng dan memanggang atau mengukus. Yang terakhir ada penyajian. Mengantarkan makanan ke meja pelanggan dengan cepat, rapi, dan bersih. Mengecek kembali pesanan konsumen. Selanjutnya di sini ada aspek finansial.
kebutuhan modal itu sarana prasarana di bawah ini itu dengan modal awal yaitu luas tanahnya itu 2000 meter. Jadi 1 miliar rupiah dengan sarana itu gedung 300 juta dan penyusutannya 30 juta. Nah, di bawah itu ada investasi. Investasi awal dibagi menjadi beberapa bagian, itu kelihatan utama, fasilitas pendukung, dan renovasi tempat usaha. Sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini. Nah, di sini kan ada kebutuhan untuk investasinya kayak meja dan kursi pelanggan. Itu kita membutuhkan 20 meja dan 80 kursi. Dengan total invest itu 18 juta. Lalu ada kulkas 2 jadi 6 juta. Lalu freezer 2, 5 juta. Dan kompor jadi 3 juta. Dan total peralatannya itu 94 juta. Sedangkan modal kerja bulanan ini, kita modal kerjanya adalah biaya yang dikeluarkan setiap bulan untuk operasional harian kedai buatan Baraya, mencakup bahan baku, listrik, gaji karyawan, dan sewa tempat. Ini dengan total 128 juta. Nah, selanjutnya ada cash flow and cost of capital. Aliran kas merupakan perkiraan penerimaan dan pengeluaran kas seperti bulanan. Berdasarkan asumsi atas, berikut adalah proyeksi data cash flow bulanan. Yang pertama ada estimasi pendapatannya, itu kan rata-rata jumlah pelanggan per harinya itu 650 orang dan tarif rata-rata penjualan itu di 30.000 dan estimasi pendapatan bulan itu sekitar 588 juta 600.000. Nah, untuk estimasi pengeluaran bulanannya itu untuk modal kerja bulanannya yang pengeluaran tetap itu seperti sewa, bayar listrik itu sekitar 128 jutaan. Dan untuk cash flow bersihnya itu kita untuk pembersihnya jadi 460 juta 600.000. Analisis kekayaan dilakukan menggunakan beberapa metode termasuk BEP, PP, ARR, NPF, dan IRR untuk menentukan kelayakan bisnis yang dalam jangka panjang. Ada break-even point. Di sini di titik di mana usaha ini mengalami kerugian dan keuntungan. Sudah tertera ya untuk BAP-nya. Untuk rupiahnya itu jadi 190 juta per bulannya untuk BAP-nya. Sedangkan untuk payback periodenya itu 4,9 bulan. Untuk mengukur periode pengambilan modal awal, jadi balik istilahnya kayak balik modal gitu. Terus selanjutnya itu ada average rates of return. Untuk kita menghitung pengambilan rata-rata terhadap investasinya itu sebesar 58,8%, dan ada net present value, dan terakhir ada internal rate of return. Jadi kesimpulan hasil kajian finansialnya itu berdasarkan hasil finansialnya. BEP tercapai pada 6.400 layanan atau pendapatan dengan 190 juta per bulannya. Untuk periode pengambilan modalnya itu 4,9 bulan itu udah balik modal. Ya kita bulatin jadi 5 bulan lah. Untuk ARR-nya menunjukkan peningkatan pengambilan yang tinggi yaitu 58,8%. Dengan indikator finansial ini, usaha kedai Botram Baraya dapat dianggap layak secara finansial untuk dijalankan dan memiliki potensi yang baik untuk berkembang usaha kuliner. Kesimpulannya yang terakhir, jadi studi kelayakan bisnis kedai Botram Baraya menunjukkan bahwa usaha ini memiliki prospek yang baik dan layak untuk dijalankan di Karawang. Dari berbagai aspek yang ditinjau, hasilnya dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama ada aspek legal dan perizinannya juga. Jadi kedai Botram Baraya itu telah memenuhi persyaratan legal yang diperlukan. Terus masuk akte notarisnya ada dan izin operasionalnya juga. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, aspek pasar dan pemasarannya. Analisis pasar menunjukkan potensi permintaan yang tinggi sekitar Karawang, terutama dari kalangan karyawan dan warga sekitar. Strategi pemasaran melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer diharapkan mampu menarik pelanggan, mempertahankan loyalitas mereka. Yang ketiga, aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi di Karawang mendukung bisnis kedai masakan Sunda ini dengan mengedepankan keberlanjutan dan budaya lokal dalam pelayanan. Kedai Botram Baraya juga dapat berterhubung dengan masyarakat dan menjadi bagian dari komunitas lokal. Yang keempat, aspek teknik dari teknologi. Teknologi modern seperti penggiling bambu otomatis dan sistem kasir digital diadopsi untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, lokasi yang dipilih strategis untuk menjangkau target pasar. Aspek finansial, hasil analisis finansial menunjukkan bahwa usaha ini mendapatkan pencapaian break-even point
Ini tuh 6.400 layanan atau pendapatan sebesar 192 juta per bulannya. Untuk payback periodenya diperkirakan selama 4,9 bulan dan menunjukkan waktu pengembalian investasi yang relatif cepat dengan tingkat pengembalian ARR yang tinggi. Bisnis ini layak dan berpotensi berkembang. Cukup sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Fitri Komalasari. Izin bertanya, teknik pemasaran apa yang dibuat agar usaha kedai Botram Baraya semakin maju? Baik, terima kasih Fitri atas pertanyaannya. Untuk promosi pemasaran masakan Sunda di kedai Botram Baraya ini, kita itu mengikuti zaman ya. Kayak kita itu menggunakan fasilitas teknologi yang ada. Kayak seperti sekarang kan lagi viral-viralnya TikTok tuh ya. Nah, kita itu memanfaatkan media sosial itu. Kita nggak di TikTok doang sih, kayak ada di Instagram juga. Nah, kita juga kayak membikin konten yang semenarik mungkin lah, biar kayak menarik pelanggan, biar konsumennya itu ya menarik gitu ya. Bikin yang kalau kita kan menjualnya itu makanan ya. Kalau makanannya dibuat kayak orang itu biar ngiler lah istilahnya gitu. Jadi penasaran, ini masakan apa sih, kayaknya enak gitu. Apalagi kan kalau masakan Sunda tuh emang masakan lokal yang kayak udah familiar banget gitu ya, udah semua orang tahu lah gitu. Apalagi kayaknya udah kayak makan sehari-hari gitu. Nah, kita usahakan kita gunakan teknologi sebaik mungkin gitu, dengan memanfaatkan kayak gitu, kita bikin konten semenarik mungkin atau promosi, kita adain diskon, terus kita berkolaborasi juga dengan influencer yang ada di Karawang dulu kalau saya ya, karena apa itu juga berpengaruh juga menurut saya, itu berpengaruh besar. Nah, untuk itunya paling kita dari mulut ke mulut juga itu berpengaruh sih, seperti itu. Apakah ada yang kurang, Fitri? Udah cukup, makasih Nur Cipta. Baik, terima kasih Fitri. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.